Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Berkata musannif Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimallahu taala bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman itu keterangan waktu, sementara dzaraf makan adalah keterangan tempat. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bi taqdiri fi nahwu al-yawma wa laylata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbah dzalika. Contoh dzaraf zaman, namanya contoh berarti tidak membatasi ya. Ini hanya contoh aja. Artinya selain disebutkan oleh musannif masih banyak lagi ya. Al-yawma hari ini, al-laylata malam ini, ghudwatan pagi hari, bukratan pagi hari, saharan di waktu sahur, ghadan besok, atamatan di waktu isya atau sepertiga malam pertama, sobahan di waktu subuh, masaan di waktu sore, abadan selamanya, amadan suatu saat, hinan juga sama suatu saat, dan yang menyerupainya. Artinya selain yang disebutkan oleh musannif, ya maka bisa menjadi dzaraf zaman dengan syarat apa? Dengan syarat diniatkan sebagai dzaraf zaman. Karena tidak semua kata yang mengandung makna waktu lalu harus menjadi dzaraf ya, enggak. Bisa menjadi yang lain. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Wa dzarful makani wasmul makani mansubu bi taqdiri fi. Begitupun dzaraf makan, dia adalah nama tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Nahu amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izza'a wa tilqa'a wa hida'a wa sama wa huna wa ma asbah dzalika. Contoh dari dzaraf makan, ini contoh ya, lagi-lagi contoh. Artinya selain disebutkan banyak. Amama di depan, khalfa di belakang, quddama di depan, wara'a di belakang, fawqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a bersama, izza'a tilqa'a hida'a, ini semuanya sama di depan. Sama di sana, huna di sini, dan yang menyerupainya. Nah, qala syarih wafaqahullahu ta'ala dzakara al-musannif rahimallahu as-salisa wa rabi'a min mansubatil asma'i wa huma dzarfuz zamani wal makani wa yuqalu lahuma al-maf'ulu fi. Musannif semoga Allah merahmatinya telah menyebutkan yang ketiga dan yang keempat dari isim-isim dinasabkan, dan keduanya adalah dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dan keduanya disebut dengan maf'ul fih. Jadi kita nanti akan mengenal istilah maf'ul bih, kemudian maf'ul fih, ya ada maf'ul lah dan maf'ul ma'ah. Kenapa dzaraf zaman dan dzaraf makan disebut dengan maf'ul fih? Karena keduanya mengandung makna fi, ya. Ketika kita mengatakan misalnya dhahabtu ilal madrasati al-yauma. Ya, saya pergi ke sekolah pada hari ini. Itu kan al-yauma ada makna fi di sini, fi hadzal yaum. Begitupun dzaraf makan ya. Misalnya kita katakan qama zaidun amamal masjidi, maka itu takdirnya adalah qama zaidun fi amamil masjidi ya, di depan masjid. Ya, ada takdir mana fi-nya. Makanya namanya adalah maf'ul fi. Wa dzarfuz zamani yubayyinu az-zaman alladhi hasala fihi al-fi'lu. Wa dzarful makani yubainul makan ya, yubainul makan alladhi hasala fihi al-fi'lu. Dzarf zaman itu menjelaskan waktu terjadinya suatu perbuatan. Sementara dzarf makan menjelaskan tempat terjadinya suatu perbuatan ya. Jadi keduanya sama-sama memberikan keterangan. Bedanya kalau zaman menjelaskan waktunya, kalau makan tempatnya. Wa haddal musannifu dzarfaz zamani biqoulihi huwa ismuz zamanil mansubu bi taqdiri fi wa huwa mabniun ala arba'ati usulin. Dan musannif mendefinisikan dzaraf zaman dengan perkataannya, dzaraf zaman adalah isim zaman yang disebutkan dengan takdir fi, dan dia dibangun atas 4 pondasi. Al-awwalu annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Yang pertama, dzaraf zaman ya, itu adalah isim maka dia tidak mungkin fi'il atau huruf. Wasani annahu ismun mukhtasun bizamani fala yakunu isman li ghairihi. Yang kedua, dia adalah isim yang dikhususkan untuk waktu, bukan untuk yang selainnya. Artinya harus mengandung makna waktu.
Kalau nggak mengandung makna waktu ya nggak bisa menjadi dzaraf zaman. Wa dhabituhu sihhatu wuqu'ihi jawaban li su'ali adatuhu. Afwan. Wa dhabituhu sihhatu wuqu'ihi jawaban li su'alin adatuhu mata. Ka'anna yuqalu mata ataita fataqulu ataitu masa'an. Dan ketentuannya ya, dzaraf zaman itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaan dengan format kapan ya. Jadi segala isim yang bisa menjawab pertanyaan kapan ya, kapan terjadinya, maka dia bisa menjadi dzaraf zaman ya. Ka'anna yuqal mata ataita ya. Seakan-akan dikatakan kapan kau datang, fatakul ataitu masaan. Saya telah datang di waktu sore, di waktu pagi, di waktu sahur, di waktu isya, di waktu maghrib. Nah, ini semua yang bisa menjawab pertanyaan mata, maka itu bisa menjadi dzaraf ya. Wasalisu annahu mansubun fala yakunu marfu'an wala makhfudan. Ini jelas ya, bahwa dzaraf zaman itu harus mansub ya, enggak mungkin dia marfu' atau majrur. Wa rabi'u annahu mansubun bi taqdiri fi ay mutadamminun ma'nahu. Yang keempat, dia dinasabkan dengan takdir fi, artinya dia mengandung makna fi di dalamnya. Summa dzakara 12 asman min asma'iz zamani وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان أعربت ظرف زمان. Kemudian musannif menyebutkan 12 isim zaman, yaitu al-yawma, al-lailata, gudwatan, sampai terakhir yang disebutkan oleh musannif. Maka apabila dzaraf zaman datang pada suatu jumlah dengan takdir fi, maka dia di i'rab dengan dzaraf zaman ya. Jadi syaratnya harus maknanya ada fi-nya ya, menjelaskan keterangan waktu. Artinya kalau enggak menjelaskan keterangan waktu ya bukan dzaraf zaman. Misalnya kita ngomong uhibbu yaumal jumu'ati. Ini jelas, ini bukan keterangan ini mah ya. Uhibbu yaumal jumu'ati, yauma di situ bukan dzaraf tapi maf'ul bih ya. Yaumul Jumu'ati yaumul utlah, hari Jumat hari libur, ini juga jelas bukan dzaraf zaman. Karena enggak ada takdir fi-nya ya, tidak menjelaskan keterangannya di situ. Nah. Baik. Misaluhu sirtu lailatan, falailatan dzarfu zamanin mansubun wa ala taqdiri fi, yakni taqulu sirtu fi lailatin. Contohnya sirtu ya, saya berjalan malam-malam. Maka lailatan dzaraf zaman mansub dan dia di atas takdir fi, yakni yaitu kamu mengatakan sirtu fi lailah, saya berjalan pada malam hari. Wa haddal musannifu dzarfal makani bi qawlihi huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri fi. Dan musannif mendefinisikan dzaraf makan dengan perkataannya dzaraf makan adalah nama tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Fa huwa mabniun ala arba'ati usulin, dan dzaraf makan itu dibangun atas 4 pondasi. Al-awalu annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Yang pertama, dzaraf makan itu adalah isim bukan fi'il atau huruf. Wasani annahu ismun mukhtasun bil makani fala yakunu isman li ghairihi. Yang kedua, ya dzaraf makan itu harus dari isim yang dikhususkan untuk nama tempat. Maka tidak mungkin ya isim yang bukan nama tempat. Wa dhabituhu sihhatu wuqu'ihi jawaban li su'alin adatuhu aina. Ya. Oh, ini bukan ka'an ya, ka'an ya. Ka'an taqula aina Muhammadun fayuqalu amamal masjidi. Dan ketetapannya ya, bolehnya dia menjawab ya, bisanya, kemampuannya dalam menjawab pertanyaan di mana. Ya, seakan-akan kau mengatakan aina Muhammad ya. Seperti ketika kau mengatakan aina Muhammad fayuqal, maka dikatakan amamal masjid. Jadi kalau tadi dzaraf zaman bisa menjawab pertanyaan mata, nah kalau dzaraf makan bisa menjawab pertanyaan aina ya. Nah. Wasalisu annahu mansubun fala yakunu marfu'an wala makhfudun, jelas. Warabi'u annahu mansubun bi taqdiri fi ay mutadamminun ma'nahu, juga jelas bahwa dzaraf makan pun mengandung makna fi. Lakin yata'azzaru at-taqdiru bi fi ma'a ba'di afradi dzarfil makani nahwu inda. فالأولى أن يقال إنه منسوب على تقدير معنى في
la kama qala al-musannifu anhu bitaqdiri fi. Zakarahu al-Kafrawi fi syarh al-Ajurramiyati. Akan tetapi ya ada yang mendapatkan uzur ya dari menggunakan takdir fi pada sebagian anggota dzaraf makan. Contohnya inda ya. Jadi kalau inda itu kata beliau ya lebih utama dikatakan ya bahwasanya inda itu mansubun ala takdiri makna fi. Jadi bukan takdiri fi. Bukan sebagaimana yang dikatakan musannif bahwasanya inda pun ditakdiri fi. Hal ini disebutkan oleh Al-Kafrawi dalam kitabnya Syarah Al-Ajurramiyah. Jadi kalau untuk inda ya kita katakan dia bukan mansubun bitakdiri fi tapi mansubun bitakdiri makna fi ya. Karena inda ini artinya kan di sisi gitu ya. Jadi kata beliau itu kalau inda itu termasuk contoh yang tidak ada fi di depannya ya. Inda ya inda aja. Kalaupun ada fi ya maknanya aja yang makna fi gitu ya. Ini wallahu alam penjelasan rincinya seperti apa ya. Fasmul makan huwa ismu mansub bi taqdiri makna fi. Maka isim makan adalah isim yang dinisabkan dengan takdir makna fi ya. Summa zakara 12 asman min asma'il makani hiya amama wa khalfa wa qaddama ila akhir ma dzukira. Kemudian musannif menyebutkan 12 isim dari isim-isim makan yaitu amama, khalfa, qaddama sampai akhir yang disebutkan. Fa idza waqa'at fi jumlatin ala taqdiri fi aw ma'naha u'ribat dharfa makanin. Misaluhu jalastu amama al-muallimi fa amama dharfu makanin mansubun ala dharfiyati. Maka apabila isim makan terletak pada jumlah yang mengandung makna fi atau yang mengandung takdir fi atau makna takdir fi, dia di-i'rab sebagai dzaraf makan. Contohnya jalastu amamal muallim, saya duduk di depan pengajar, maka amama adalah dzaraf makan mansub ya karena dia sebagai dzaraf. Wal jami'u li ta'rifil maf'uli fihi an yuqala huwa ismu zamanin aw makanin yuqaddaru bi fi aw ma'naha. Dan ya kesimpulan gitu ya. Kesimpulan bagi definisi maf'ul fi dikatakan bahwa dia adalah isim zaman, nama waktu atau nama tempat yang ditakdirkan dengan fi atau dengan makna fi. Fahada huwal wi'a'ul jami'u li dzarfi zamani bi dzarfai zaman ya, ini kan atau dzarfun dzarfain gitu ya. Terus kemudian ini dibuang. Li dzarfai zamani wal makani wa yakunu maf'ulan fihi. Maka ya definisi ini ya lebih mencakup ya. Telah mencakup secara keseluruhan dari dua dzaraf, yaitu berlaku untuk dzaraf zaman dan juga dzaraf makan. Ya. Wa hukmuhuma an-nasbu ala dhalika fataqulu fi kulli wahidin minhuma innahu maf'ulun fihi wa in aradta an tubayyina mawqi'ahu min al-maf'uli fihi fataqulu huwa dzarfu zamanin aw dzarfu makanin sahha dhalika. Dan hukum bagi keduanya dinasabkan, jadi jangan dikira bahwa dzaraf ini mabni gitu ya. Kalau kita mengatakan jalastu amamal masjid, kita katakan amama zarful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Nah, jadi dia semuanya mu'rab ya, tidak mabni, kecuali beberapa aja yang mabni ya, kayak hina ya. Hina itu mabni. Nah. Maksudnya dan jika engkau ingin menjelaskan kedudukannya dari maf'ul fi, kalian katakan dia adalah dzaraf zaman atau dzaraf makan, ya. Itu pun benar juga. Jadi mau dibilang maf'ulun fihi mansubun atau dzarfuz zamani mansubun, dzarful makani mansubun, ya, sah-sah aja ya. Nah, wa qawluhu wa mashbah dzalika isyaratun ila anna dzarfaz zamani wal makani la tanhasiru fi ma dzukira. Dan perkataan beliau dan yang menyerupainya ini merupakan isyarat bahwasanya dzaraf zaman dan dzaraf makan tidak terbatas pada apa yang disebutkan saja. Artinya yang belum disebutkan ya masih banyak ya.
Fawara'uha asya'u ukhra fi kalamil arabi lakinnal ma'dudati hiya ashharuha wa aksaruha dawranan ala alsinatihim, ya. Nah, artinya yang di belakang yang di belakang hal tersebut, jadi selain yang disebutkan oleh musannif itu masih banyak, ya, kata lain yang ada pada ucapannya orang Arab yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat. Akan tetapi yang disebutkan oleh musannif adalah yang paling sering dipakai, ya. Wa aksaruha, dan yang paling banyak digunakan dalam lisan-lisan mereka, ya. Jadi sekali lagi bahwa dzaraf zaman dan dzaraf makan yang disebutkan oleh musannif di sini bukanlah pembatasan, ya, tapi dia hanyalah ngasih contoh. Selain yang disebutkan oleh beliau banyak, namun ini merupakan yang paling banyak dan paling sering dipakai oleh orang-orang Arab, ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.